Di video unboxing kemarin banyak yang bilang kalau Vivo X200 Pro ini kameranya memang idaman. Hasil gambarnya bikin mupeng tanpa alasan. Sekarang kita bakal coba bareng fotografer profesional di jalanan, apakah hasilnya masih sesuai harapan. Atau kalau malah di jalan dengan lighting yang berantakan, hasilnya malah gak karu-karuan. Ya udah, gak usah banyak alasan, selamat menonton anak tuku roti yang arogan. Hai Andika, guys di sini. Jadi kemarin di video unboxing saya janji kalau saya bakalan bawa seperti biasa kita punya segmen gimana kalau kamera flagship dipakai sama fotografer profesional. Dan seperti biasa, saya menggandeng Mas Arif, fotografer portrait profesional dan modelnya tetap Mbak Cindy juga. Cuman di video kemarin banyak yang komplain, wah itu kan foto di studio, lightingnya cakep, bisa dikontrol, bisa diarahkan. Coba dong kalau misalkan fotonya di luar, street photography. Oke? Kita jawab tantangannya dengan Vivo X200 Pro ini, kita coba foto di jalan di kayu tangan. Dan kemarin ketika saya jalan-jalan sama Mas Arif, saya dapat banyak ilmu banget sih tentang fotografi, tentang komposisi, tentang grid. Banyak lah. Di spot pertama kita coba foto di pinggir jalan aja di kayu tangan. Ini di Malang kayak Malioboro-nya kota Malang gitulah. Kalau mata saya lihatnya ya kayak nggak ada yang menarik di situ. Tapi Mas Arif bilang spot ini bagus. Warna outfit dari Mbak Cindy kontras sama warna merah depan toko. Ada lampu neon di belakangnya yang ngebentuk komposisi unik kata Mas Arif. Pas saya tanya gimana cara ngelihatnya, jawabannya gateli sih. Gateli apa sih? Nyebelin lah jawabannya itu. Katanya ya jam terbang, kan itu jawaban yang gak teli ya. Spot ini satu foto yang saya suka sih yang ini ya, yang ada kotak PLN-nya ini. Kayak simetris dan pas plus natural komposisinya. Jadi etalase toko dan juga kotak PLN ini terlihat nyatu dan bagus gitu. Dan kalau kita ngomongin hasil kamera, hasil telefoto portraitnya si Vivo X200 Pro ini harus saya akui emang gokil parah sih. Mau sejauh apapun detailnya tetap dapat. Coba aja deh lihat beberapa sampel foto ini. Mau pakai lensa 85 atau 135, semuanya bagus. Warnanya akurat, gak ada yang meleset. Bokehnya itu rapi dan padat, tapi masih soft, gak kelihatan kayak AI gitu. Coba kalian perhatikan area rambut dari Mbak Cindy. Ada rambut yang gak rapi, beberapa helai, tapi bokehnya bisa sesoft itu. Jadi gak kelihatan processing AI-nya, natural abis. Sekilas hasil fotonya itu udah mirip banget sama kamera profesional mirrorless. Dan pelajaran penting dari Mas Arif kemarin kalau pas foto street, manfaatin apa yang ada ketika foto street sebagai komposisi. Contohnya warna merah pemadam api sama warna orange etalase toko ini bisa bikin grid line untuk jadi foto yang unik. Wah, kalau saya sih ya asal jepret aja. Di spot ini coba kalian liatin sampelnya sambil tulis di kolom komentar 1-10 kira-kira hasil fotonya kayak gimana. Lanjut kita coba ke spot yang lain dan kita cobain fitur snapshot yang ada di Vivo X200 Pro. Jadi fitur snapshot ini digunain untuk foto yang objeknya bergerak atau kita bergerak. Contohnya kayak misalkan kita lagi nonton konser atau nonton bola pengen foto bisa pakai fitur snapshot ini. Karena gambarnya nggak bakalan miss fokus, shutternya bisa cepet banget. Dan konsepnya di spot ini kita pengen Mbak Cindy itu nyebrang dari jalan, jadi jaraknya itu sekitar 10 meter lah. Dan kita pakai lensa telenya. Dan hasilnya snapshotnya juga oke sih, jarang miss fokus. Padahal Mbak Cindy jalannya lumayan kenceng karena memang kondisinya saat itu lagi rame banget. Dan ketika kita jalan ke spot selanjutnya, Mas Arif dengan mata yang katanya jam terbang fotografinya tiba-tiba berhenti dan bilang, pas kita jalan masuk ke dalam, aku ngelihat ini ada warna komposisinya yang sangat bagus. Aku pikir Cindy akan cocok untuk difoto di sini. Kita coba yuk. Sip, untuk rasio aku coba di 4:3. Oke, 1, 2. Monggo, Bu. Oke. Dan hasil fotonya kalau kita lihat cat hijau dari dindingnya ngebentuk efek perspektif yang unik. Dipadukan sama garis lurus vertikal dari pintu dan juga rosternya. Keren gitu. Dan Vivo X200 Pro dengan lensa 50mm dan 85mm nya di mode portrait gak ada perbedaan warna yang gimana gitu. Tajam dan warnanya akurat, gak meleset. Hijaunya di jepretannya mirip sama hijau yang ada di
temboknya, nggak meleset. Terus kita jalan-jalan masuk gang, lanjut ke spot lain, dan ternyata ya, saya yang orang Malang baru tahu, ternyata kalau kita masuk ke gang-gangnya Kayu Tangan, itu harus bayar Rp5.000 per orang. Sama kayak di Kampung Warna-Warni Jodiban ya. Jodipan itu kalau nggak salah bayarnya 2.000. Nah kalau di Kayu Tangan bayarnya 5.000. Jadi siapkan cash lah kalau misalkan kalian pengen foto-foto ke sana juga. Ternyata kita harus Lurus bayar ya, per kiri. orang itu 5.000. Jadi kalau masuk sini bawa cash ya. Karena tadi saya nggak bawa cash, lupa. Nah kita foto di mana mas? Dalam. Mas? Di dalam. Dan lagi-lagi ya Mas Arief dengan mata fotografinya ketika melihat suatu tempat, beliau pengen nyobain kamera ultra wide-nya, pengen bikin efek distorsi tapi dengan grid lens yang ada di situasi street. Karena yang enaknya street itu banyak komposisi yang bisa kita pakai, tapi nggak enaknya ya lightingnya harus bener-bener natural, nggak bisa kita kontrol lightingnya. Oke, ini aku menemukan satu tempat lagi yang menurutku oke. Sebelah sini, Sin. Kamu coba sini aja, Sin. Oke, Sin. 1, 2. Good. Chin up, lihat atas. Dan hasilnya kalau kita lihat, intinya kalau saya pelajari sih di garis ya. Kalau kita lihat garis pintu dan plafon yang warna hijau, bikin komposisi warna dan grid di foto jadi lebih estetik. Dan kalau kita ngomongin detail di lensa ultra wide-nya, walaupun nggak semantap resolusi kamera periskop tadi ya, tapi detailnya masih tajam. Nih coba lihat, ini saya zoom 6 kali di bagian muka Mbak Cindy juga masih detail, nggak pixelated. Di foto kedua dengan spot yang sama kita juga bisa lihat dynamic range-nya luas, langit mendungnya kelihatan banget. Foto kiri itu foto point shoot aja ya, dan yang kedua agak gelap karena exposure-nya diturunin. Dan saran saya mending exposure-nya diturunin dikit sih, jadi kontras dan shadow-nya itu bisa lebih dapet, kayak lebih artistik gitu. Makam Makam. Mbah Onggo. Iku makam, iku makan. Bapak, gede ngarepe wonge pisan. Sing lucu deh ngarepe wonge gitu ngomongnya. Ayo, yuk kita foto bareng di sini. Hasil foto di cermin jalanan yang kotor juga oke loh ya. Skin tone-nya itu nggak terlalu di beautify gitu. Kelihatan kan bedanya kemulusan muka saya sama mukanya Mbak Cindy. Jadi nggak terlalu nipu, tapi emang pas foto ini kita matiin fitur beauty-nya sih. Biar senatural mungkin dapetnya. Di spot selanjutnya ada cafe kecil di gang yang menurut Mas Arief juga bikin garis, warna, dan ambience-nya itu bikin komposisi fotonya keren. Cuman emang foto street ini capek sih, karena di situ kan tempat wisata ya. Jadi kami harus gantian, banyak orang lewat, dan kita foto-foto menghalangi mereka jalan. Jadi ya agak terganggu, kita dan juga orang yang jalan juga terganggu. Capek memang untuk nungguin orang jalan karena lagi rame banget, tapi capeknya itu kebayar dengan hasil fotonya sih. Oh, dia udah di situ mbaknya. Mas aku jadi Lagi. Oke. Karena lihat aja nih hasil fotonya, pakai lensa putrit tele 10 kali atau 135 mili, bokehnya itu padat dan soft gitu. Dan sekali lagi, area rambut di lensa telenya juga detail banget. Nih, coba saya zoom ya. Di rambutnya Mbak Cindy ada beberapa helai juga yang berantakan kena angin. Dan hasil masking bokehnya itu tetap rapi. Mbak Cindy gerak dengan cepat untuk ganti gaya pun putrit loh ini ya, bukan snapshot, juga nggak miss fokus loh. Dan bokehnya juga tetap dapat bagus. Lanjut ke spot selanjutnya, ya ini kita jalan-jalan aja, dan pas jalan ternyata ada anak kecil yang lagi main. Jadi Mas Arief tertarik untuk bikin foto dengan konsep human interest. Sip. Oke. Ya, yang lihat dong. Gak apa-apa sih. Udah lihat ini. Nggak apa-apa sih. Ya. Dan hasilnya kira-kira kayak gini sih. Terlihat anak-anaknya ini lebih ke tersiksa ya, nggak happy sebenarnya. Dan foto yang paling saya suka di spot ini sih, karena ketika kita jalan, Mas Arief menemukan kacanya itu vintage yang sebenarnya nggak jernih-jernih juga kacanya, tapi dengan filter yang ada di Vivo X200 Pro, sebenarnya kalau kita ngomongin filternya ini banyak banget, cuman nanti aja lah di video reviewnya kita jelasin ya. Sekarang kita fokus ke kamera fotografi kalau dipegang sama Mas Arief, fotografer profesional. Jadi Mas Arief ini nemuin kaca yang udah usang dan dia coba untuk foto dari kaca itu. Oke, tuh. Ini bagus. Oke, first gitu aja. Sip. Good. Silakan. Oke. Udah.
Pertama kita coba pakai filter vintage dan hasilnya kira-kira seperti ini. Kacanya itu bisa bikin komposisi fotonya kayak jadul gitu. Ada sapu yang gantung lagi. Dan yang paling saya suka black and white-nya. Ini sih cakep ya. Pas ada orang lewat juga cakep. Kata Mas Arif, kalau ada orang lewat nggak masalah. Karena ini namanya teknik layering. Jadi kayak memang objeknya itu tertumpuk gitu. Lanjut kita coba untuk foto kondisi backlight ya. Tapi backlightnya ya nggak yang backlight parah banget. Kemarin tuh jam 3 sore di Malang udah mendung banget. Dan hasilnya cakep juga sih. Langit di belakang Mbak Cindy teksturnya masih tajam dan detail. Mukanya Mbak Cindy juga detailnya masih dapet. Oke, aku mau coba Vivo X200 ini di kondisi low light. Kira-kira akan seperti apa? Tetap, oh ternyata Mbak Cindy udah standby di situ. Yuk, untuk fokus sama exposure-nya di kondisi seperti ini, fokusnya masih sangat mudah. Di kondisi low light ini sebenarnya gelap banget loh aslinya ya. Tapi hasilnya tuh masih natural gitu. Gak langsung keangkat semua brightness-nya, jadi low light-nya itu masih kelihatan natural. Muka Mbak Cindy kalau di zoom fokusnya juga masih dapet. Komposisi kayak kursi dan frame di bagian kanan juga dapat loh detailnya. Di konsep vintage low light dengan flash juga dapat. Hard light dari flashnya nambah kesan vintage-nya. Tapi tetap gambarnya ini nggak gelap dan elemen vintage-nya ini dapat banget. Kita juga coba juga untuk black and white di mode low light-nya dan entah kenapa ya, saya tuh paling suka foto black and white karena terlihat lebih artistik gitu. Kalian coba lihat aja deh sampel-sampelnya ketika kita bikin low light dengan filter black and white. Terakhir saya minta Mbak Cindy untuk selfie pakai kameranya si Vivo X200 Pro. Dan hasilnya di kondisi daylight nggak ada masalah, fitur-fiturnya ini padahal mati dan hasilnya masih cakep. Atau memang orangnya memang cakep sih sebenarnya ya. Kesimpulannya, biar Mas Arif sama Mbak Cindy aja lah ya yang bikin kesimpulan karena sebenarnya yang megang juga Mas Arif, terus yang paling banyak preview juga Mbak Cindy ketika di spot itu. Jadi biar mereka berdua lah yang bikin kesimpulan. Dan ini masih belum video reviewnya ya. Nanti kita bakal masalah performa dan lain-lainnya. Kalian kemarin minta telefoto zoom low light juga bakalan kita bahas di video reviewnya. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Lanjut ke Mas Arif dan Mbak Cindy. Selamat nguyong, Rek. Sin, Ya, jadi setelah sekitar berapa jam ya kita gunakan HP ini tadi ya? 2 sampai 3 jam kayaknya nggak sampai ya. Menurut kamu gimana Sin HP ini Sin? Setelah kamu lihat hasilnya tadi Sin? aku suka banget karena warnanya itu tajam kan. Terus habis itu detailnya itu jadi kelihatan, tapi aku tetap kelihatan cantik di sini. Oke. Ya. Kamu tahu nggak kenapa kira-kira bisa detail, bisa tajam kayak gitu? Nggak tahu. Karena Vivo X200 Pro ini dia menggunakan lensa Zeiss. Jadi pada umumnya memang lensa Zeiss ini waktu digunakan di kamera, kayak saat ini misalkan aku pakai Canon ya, aku pakai lensa Zeiss itu memang karakter warnanya, ketajamannya itu juga sama, kurang lebih sama kayak gini. Makanya ketika kamu, aku foto pakai handphone ini tadi, kamu bisa ngelihat jernih kan ya? Iya, jernih. Tajam, apalagi? Apa ya? Yang penting aku kelihatan cantik aja sih. Oke. Terus ini juga kamera depannya itu juga bagus. Oh iya, kamu. Aku tadi nyobain kamera depannya juga kan. Oh iya, kamu tadi sempat selfie pakai kamera ini kan ya? Hasilnya gimana? Sama sih, hampir sama, nggak jauh beda dari kamera belakang ya malahan. Aku rasanya. Warnanya juga, tapi memang nggak terlalu detail kayak yang kamera belakang. Cuman kayak cukup gitu. Kemarin soalnya beberapa ada yang tanya kan, Instagramku apa, terus habis itu modelnya siapa Mbak? Oke, halo aku Cindy Amani, teman-teman bisa cari Instagram aku Cindy Amani, @cindyamani, pakai S ya. Terima kasih Mas ini buat hari ini. Apa? Sudah? Thank you. Thank you teman-teman, menyenangkan jumpa. hari ini.